Jadi Oke, selamat malam semua. Mohon maaf tadi. Malam, Pak. Malam, Mbak. Oke, sebentar saya mau absen. Sebentar ya. Ih. Dua lima 0806. Oke, Ahmad Dedi. Hadir, Pak. Arif Kuniawan. Oke. Dani Ismarianto. Bangkit, Pak. Oh, bangkit ya. Lupa. Badan udah saya tandain. Febriandio Prasetyo. Hadir, Pak. Ferdinand Rizky Budiarto. Hadir, Pak. Kifari. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Saifuddin. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Tufatur. Hadir. Oke. Novita. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Sidik. Hadir, Pak. Ramadian Jasdia.
Dwi Putra. Pak Arif hadir Pak, terlambat Pak. Oke, Maaf Pak, terlambat. Tadi kira jam 8 jadinya. oke. Rifki Alamsyah. Oke, Rinanto Pratama. Oke, Ramadian Jasdia Dwi Putra. Oke, ada lagi yang belum? Oke, kalau udah sebentar. Oke. Oke. Saya coba share. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kontrol GPIO SPBerry Pi. Ya. Sebelum itu, sebentar ya. Jadi gambar pin 40, yang 40 aja. Nah, ini enak nih. Nah, gambarnya jelas. Oke, nah jadi sudah kelihatan ya. SPB Pi ini punya pin. Ya. Mostly dia ada 40 pin, belum berubah. Kecuali untuk perangkat mikrokontroler Arduino itu beda-beda jumlah pinnya. Ya, ada yang 28, ada yang berapa lagi. Saya lupa lah, pokoknya beda-beda dia. Untuk Arduino. Tapi kalau SPB Pi 40 so far lah. Mau P2, P3, P4. Masih 40. Ya. Nah, jumlah pin-pin tersebut itu punya fungsinya masing-masing. Ya. Pin 1 sama 2 sama 4 itu buat power, ya, untuk mengalirkan arus, ya. Nah, sedangkan ada beberapa poin yang pin yang digunakan sebagai ground. Sisanya yang kalau kalian di sebelah kanan nih 3, 5, 7 itu dan seterusnya sampai GPIO GPIO 25 lah, apa 26 saya lupa lah. Sampai GPIO itu bisa digunakan. Jadi pin-pin itu yang bisa digunakan, selebihnya nggak bisa. Ya, kayak power itu ya difungsikan pin itu untuk mengalirkan arus listrik. Ground untuk menetralisir. Ya. Oke. Nah, kalau mau bahasa teknisnya bisa langsung lihat di CSPBerry Pi, dia punya dokumentasi. Ya. Kalau Warto itu apa? Kenapa? Warto itu. Yang nomor 8, 10. 8, 10. Nah, ini jadi dia itu buat spin hampir sama seperti seperti si ground, tapi dia itu saya lupa kepanjangannya nih. Ini ada kepanjangannya kuat nih. Nanti coba saya cari tahu deh kepanjangannya. Ya, tapi dia hampir sama seperti ground, menurut saya. Oke. Oh enggak, maaf. Ini lah buat koneksi ke serial. Ya. Jadi ini ada nih koneksi ke serial.
Tapi ini ada penjelasannya nih Korsel. Nah, jadi dia untuk input output kan dia ada sebenarnya beberapa part ya untuk sensoring itu menggunakan kabel serial. Nah, dia lewat pin ini nih. Ya, tapi ini ada yang sebagai transfer, ada yang buat receiver. Siapa? Oke. Kasih Pak. Oke. Nah, kalau ngelihat yang baca ini pasti bingung nih. Kok kalian baca ini pasti bingung. Oh, dia. Tuh kan, buat Corsair 1600. Ya. Oke, udah kita lanjut aja lah ya. Nah, kalau kita mau jelasin yang ini pasti kan langsung bingung. Nah, jadi saya ada sebentar, ada penjelasan juga sebentar ya. Nah, ini dokumennya harusnya udah pernah saya kasih, nanti bisa baca sendiri. Ya, tapi ini kan definisinya pengantar ya. Definisinya pengantar. Jadi saya nggak mau langsung nanti di pemrograman Internet of Things, nah baru kita nanti akan bahas lebih detail. Oke. Pemrograman Internet of Things. Sebentar. Mana tadi yang saya buka? Sebentar ya, jangan dia di Safari. Karena by default ini dia, benar. Sebentar. Nah, ini cuman di YouTube ini dia akan menjelaskan bagaimana mengontrol pin-pin tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, untuk Raspberry Pi itu pakai Python, untuk Arduino itu pakai C. Ya. Oke. Jadi dia akan mencoba menyalakan sebuah LED, kemudian ini dari nol tadi, kalian ikutin aja. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Halo, kembali dengan Tapi ini saya suaranya Rizky, agak belajar pelan lagi. berbagi. Pada video kali ini kita akan coba membahas Kedengaran nggak sih? mengenai Enggak ya? GPIO output. Terdengar Pak. Jadi untuk yang output kita akan coba bahas pertama. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membahas mengenai input, ya. Karena untuk yang input itu lumayan banyak nanti pembahasannya. Nah, untuk yang outputnya sendiri ini lumayan simple sebenarnya. Nanti bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan sebuah output atau menjadikan GPIO-nya itu menjadi sebuah output, keluaran nilai, ya. Nah, dari pinnya itu nanti nilainya apakah high atau low, atau menggunakan true atau false, satu atau kosong. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya, nanti untuk komponen output yang kita gunakan ada banyak. Nanti kita bisa gunakan ya LED ya. Nanti ada LED, ada buzzer dan sebagainya. Nah, jadi dia menggunakan beberapa outputan, ya. Ini ada LED, ini ada semacam bunyian lah. Saya lupa namanya. Buzzer Pak. Ya, buzzer, betul. Oke. Tapi yang di sini dia cuma pakai dua ini. Yang ini nggak dia pakai. Ya. Yang nanti bisa digunakan sebagai output atau keluaran. Oke. Nah, ini untuk persiapannya seperti biasa saya sudah mengakses perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan remote, ya. Di sini untuk filenya kita akan coba buat sebuah file dengan nama output.py seperti ini, ya. Nah, untuk persiapannya seperti biasa pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas juga bahwa kode yang harus kita persiapkan pada saat kita bermain programming GPIO adalah mengimport package-nya GPIO, ya. Kita aliaskan sebagai GPIO. Kemudian kita akan mengimport sebuah package time. Kita butuh metode sleep-nya saja. Nah,
kita bisa mengetikkan seperti ini. Dari package time kita akan mengimport method sleep. Ya, ini tidak usah dialiaskan karena sudah pendek. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah persiapan, package-nya sudah diimport. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah GPIO set mode. Kita akan mengatur modenya itu ke board ya. Jadi supaya lebih mudah, nanti kalian tinggal menghitung saja pinnya dari 1 sampai 40. Ya, saya akan gunakan board. Kemudian untuk pinnya saya akan gunakan pin nomor 12. Ya. Jadi 12. Kemudian kita set dia sebagai out. Jadi pin 12 kita akan set sebagai output. Ya, seperti ini setupnya. Oke, ini adalah setup standar untuk package, mengimport package, kemudian untuk konfigurasi GPIO-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode output-nya untuk mengatur supaya pin 12-nya itu menjadi high. Kemudian GPIO-nya kita jangan lupa untuk pin 12 kita matikan lagi seperti ini. Ya, ini untuk bermain dengan output. Kita coba simpan, Ctrl X. Yes. Oke. Kita akan coba eksekusi untuk output.py-nya. Ya. Nah, ini sebelum dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Saya sudah persiapkan juga perangkat Raspberry Pi untuk dengan breadboard-nya. Di sini sudah terhubung ke PCC 3 volt ya, dengan ground itu sebelah sini yang merah dengan yang hitam. Ya. Dan untuk yang warna hijau di sini ini sudah terhubung ke pin nomor 12 ya. Pin nomor 12 itu ya sebelah sini di sampingnya. Ya, jadi yang dia lakukan ini ada whiteboard atau blackboard gitu ya. Ini yang pin nomor 1, ini powernya 3,5 volt ya. Dia masukkan, diadakan ke board sini di pin 1. Kemudian di pin dia gunakan pin 12 sebagai outputan ya. Ya. Nanti dia juga bikin di situ ground sama resistor. Samping bawahnya ground. Boleh tanya, Pak? Kalian hitung sendiri, hati-hati salah pasang pin. Halo, Pak. Iya, kenapa? Boleh tanya? Iya, silakan. Itu tadi kan ketika ngodingnya itu, ngoding di Python-nya di SSH di Nano ya tadi? Yang ini kenapa? Ya itu Nano. Ya betul. Kalau emang biasanya emang seperti ini ya Pak di realnya. Kalau misal codingannya kompleks gitu, kayaknya bakalan sulit ya. Nggak mesti pakai edit. Sebenarnya editornya nggak mesti pakai Nano sih. Editornya itu pakai apa aja terserah. Pakai Notepad juga bisa. Pakai apa aja terserah. Terus pertanyaannya apa ya? Maksudnya umpama ngodingnya di ini bisa diinstalin kayak VS Code gitu buat ngoding outputnya. Bisa jadi. Oh, siap. Jadi ini dia gini loh. Ini kan dia pakai bahasa pemrograman Python ya. Ya, bahasa pemrograman Python. Jadi terserah kamu mau ibaratnya ngoding dulu dipakai komputer, nggak mesti di SPBIP, nggak mesti OS-nya SPBIP, nggak. Kamu coding tempat lain, terserah mau di Windows mau di apa. Tapi dia filenya .py ya, .python. Dan kenapa harus diimport nih modulnya? Karena kan kita kan mau menggunakan pin SPBIP, otomatis dia panggil nih modulnya ini API GPIO SGPIO. Jadi dia panggil. Siap. Ya, dia panggil di modulnya. Ya, udah dipanggil modulnya baru dia set di sini. Dia ngeset. Nah, dia mau pakai GPIO board. Di mana dia set up di sini pin 12 itu sebagai GPIO yang out pengeluaran. Nanti
Senjata yang selanjutnya nanti saya jelasin Bang. Siap. untuk Coba konfigurasi Mas Pak. GPIO-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode outputnya untuk mengatur supaya pin 12-nya itu menjadi high. Kemudian GPIO-nya diatur pengeluarannya kan diatur bahwa output keluaran dari pin 12 itu ada yang high, ada yang low. untuk bermain dengan output. Kita coba simpan, Ctrl X. Yes. Oke. Kita akan coba eksekusi untuk output.py-nya. Ya. Nah, ini sebelum dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Saya sudah persiapkan juga perangkat Raspberry Pi untuk dengan breadboard-nya. Di sini sudah terhubung ke PCC 3 volt ya dengan ground itu sebelah sini yang merah dengan yang hitam. Ya. Dan untuk yang warna hijau di sini ini sudah terhubung ke pin nomor 12 ya. Pin nomor 12 itu ya di sebelah sini. Di samping bawahnya ground. Kalian hitung sendiri, hati-hati salah pasang pin. Ini sudah ada pin 12-nya, nanti kita pasangkan. Nah, untuk komponen yang akan kita gunakan untuk output itu adalah LED. Di sini saya ada LED warna merah. Ya, kita akan coba pasangkan. Ya, untuk yang kakinya panjang itu yang positif berarti ya. Ini yang anode, yang positif. Kita hubungkan yang positif nanti ke yang hijau, karena yang hijau itu nanti yang akan menjadi nilai positif. Kita akan high-kan. Dia akan mengeluarkan output sebesar 3,3 volt. Kemudian untuk yang pendeknya kita hubungkan ke ground, ya. Nah, di sini saya akan pakai jumper tambahan untuk menghubungkan ground ke garis pin yang sebelah sini. Misalnya di sebelah sini saja, atau nanti dulu ya. Nah, tapi masalahnya pada saat kalian nanti hubungkan langsung yang hijau dengan yang putih ke LED-nya, itu pasti nanti dijamin LED-nya akan kebakar ya. Karena voltnya itu kebanyakan. Yang dibutuhkan LED ini tidak sebesar 3,3 volt ya. Kalau nggak salah nanti setiap LED itu kebutuhan voltnya itu berbeda-beda. Silakan searching saja. Kalau yang merah itu 2,2 sekian atau 2 sekian ya. Kurang tahu juga, saya coba browsing saja, jangan sampai salah ya. Nah, supaya lebih aman, supaya nanti masuk ke sininya itu cukup, tidak terlalu 3,3 volt ya, makanya kita butuh bantuan sebuah resistor seperti ini. Resistornya ini saya gunakan yang 200 ohm ya. Dia gelangnya itu warna merah, hitam, coklat, dan emas. Jadi 200 ohm dengan apa itu namanya, 5%, toleransinya 5%. Oke ya, pas lah ya segini. Kita akan coba hubungkan. Untuk yang positifnya saya simpan di sebelah sini yang hijau ya, sudah terpasang seperti ini. Saya akan hubungkan yang positifnya, ditahan dulu menggunakan resistor supaya nanti kalau ada apa-apa tidak langsung kena ke LED-nya. Atau kalian nanti menggunakan komponen apapun, diusahakan resistor itu di depan dulu sebelum ya pas dia ke positifnya ditahan dulu menggunakan resistor. Tapi sebenarnya ini tidak harus ya, karena bisa di belakang juga. Nah, ini maksudnya nanti apakah dia sebelum anode atau setelah ya, itu tidak masalah. Cuman ya ada yang menyarankan ya seperti itu. Kalau saya baca-baca di forum, resistor itu disimpan pada saat nilai positif masuk, ditahan dulu melalui resistor. Karena kalau ground itu kan kalau ada apa-apa dia tidak ngamuk, dia karena dia nilainya 0 ya, tidak akan merusak komponennya. Oke, kita akan langsung saja coba hubungkan ke sebelah sini dengan saya hubungkan coba ke sebelah sini saja. Groundnya langsung kita coba pasang. Oke, nah ini adalah setupnya. Ya, ini setupnya. Untuk yang groundnya sudah terpasang, yang positifnya juga sudah terpasang. Oke, nah kita coba
nyalakan sekarang untuk output.py nya, nyalakan. Nah, terlihat bahwa LED-nya tidak menyala, tidak terlihat menyala, tapi sebenarnya dia ada nilai naik ya, dan kemudian hilang lagi ya. Jadi ada nilai naik kemudian hilang lagi, karena kalau kita lihat di kodenya, dia sebenarnya cepat sekali. Pada saat pin 12 dinyalakan, dia langsung dimatikan lagi ya, dia langsung dimatikan lagi ya. Jadi di sebelah sini inilah fungsinya kita menggunakan metode sleep ya, supaya nanti ada jeda selama 1 detik. Jadi pada saat dia menyala, dia akan terus menyala selama 1 detik. Setelah 1 detik dia akan dilanjutkan ke kode selanjutnya, baris selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi dari sleep ya. Nah, ini baru nanti akan terlihat bahwa si LED-nya itu akan nyala dulu selama 1 detik, kemudian mati, terlihat. Kita akan coba simpan ya. Kita simpan dan kita coba nyalakan. Tidak nyala. Sebentar, ternyata kurang 1 sebelah sini, kurang kegeser ya. Jadi yang hijaunya tadi tidak pas ke resistor. Nah, kalau ini sudah pas ya. Sini ini terlihat resistornya, dan di sebelah sini nyambung ke ground. Kita coba nyalakan. Nah, seperti itu. 1 detik nyala kemudian mati. Nah, kita coba ulangi lagi. Gimana kalau kita tidak menggunakan sleep? Saya akan berikan komentar seperti ini. Simpan dan kita eksekusi lagi. Kita lihat. Nah, kan terlihat bahwa dia tidak menyala, padahal dia ada volt naik, tapi dia cepat sekali turun. Jadi naik langsung turun, nggak terlihat. Oke, nah inilah fungsinya sleep, untuk memberikan jeda kode sebelumnya selama berapa detik. Misalnya 1 detik atau misalnya mau 2 detik itu bisa. Oke. Nah, ini untuk bermain dengan sleep. Nah, ini sebenarnya ini adalah settingan standar atau sederhana sekali kode untuk bermain-main dengan output, yaitu seperti ini. Ada package yang diimport, kemudian ada pengaturan untuk GPIO-nya, kemudian untuk bermain dengan outputnya, pinnya di sebelah sini ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan, kita coba keluar dulu. Nah, ini di sebelah sini selalu ada informasi, dia adalah sebuah warning. Nah, ini warningnya itu kalau kita baca bahwa dia menunjukkan bahwa channel ini sedang atau sudah digunakan. This channel is already used, itu berarti ya sudah digunakan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Jadi dia hanya warning saja, yang sebenarnya dia hanya memberitahu bahwa channel atau pin yang sedang kalian gunakan itu sudah digunakan atau sedang aktif begitu. Ya, jadi bukan nyala atau mati ya. Jadi pada saat pin digunakan itu dia sebenarnya seperti aktif di memori. Nah, pada saat aktif itu diusahakan kalian harus menghapusnya atau membersihkannya. Nah, ini ada metodenya. Nah, kalau di kode kalian nanti tinggal tambahkan saja di paling akhir sebelah sini, clean up seperti ini. Nah, ini untuk membersihkan semua pin yang sudah digunakan, itu akan dibersihkan. Jadi nanti tidak akan ada warning yang tersisa seperti ini. Jadi setiap nanti kita eksekusi kodenya, kalau tidak dibersihkan dia akan ada warning seperti ini ya. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan, itu dia tidak ada. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini yang pertama kali masih ada, karena clean up-nya itu baru dieksekusi ya setelah pinnya sudah dinyalakan. Pinnya nyala dulu, ternyata udah sedang aktif, terus di clean up. Nah, untuk yang kedua kalinya baru dia tidak. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, karena clean up-nya sudah aktif. Jadi bagusnya itu kalian selalu mengetikkan clean up-nya itu langsung ya. Jadi pada saat pertama kali sekali membuat program, ya diusahakan sudah menggunakan clean up ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kode. Nah, ini
kalau kalian menggunakan clean up di paling akhir, itu informasi warningnya akan hilang. Tapi ada satu metode lagi, ya ini metode tambahan. Ya. Jadi metode tambahannya itu kalian bisa menghilangkan warningnya menggunakan metode set warning menjadi false. Nah, ini tidak disarankan, tapi kalian bisa gunakan ya. Jadi nanti warningnya tidak akan ditampilkan. Apapun yang terjadi, warning tidak akan ditampilkan. Sebenarnya warning itu hanya peringatan. Jadi kode kalian akan terus berjalan, tapi ada peringatan ya. Jadi berhasil dieksekusi dengan sebuah peringatan. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk menghilangkan warning karena warning itu sangat bermanfaat sekali buat kalian justru ya. Nah, ini misalnya contohnya warningnya kita coba false kan. Kemudian clean up-nya kita coba komentar juga. Jadi harusnya sih nanti ada already in use. Ya, cuma berhubung warningnya dimatikan, jadi dia nggak ketampil. Kita coba ya. Nah, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini pertama kali kan tidak ada. Yang kedua kalinya coba. Tetap tidak ada. 3 kali dan terus tidak ada. Nah, ini sebenarnya warning ada dan clean up juga ini sebenarnya sudah tidak ada, tapi warningnya sudah dihilangkan oleh metode set warning tadi. Ya. Jadi itu sangat tidak disarankan untuk pertama mengatur warningnya menjadi false, kemudian clean up-nya tidak menggunakan clean up, itu tidak disarankan. Bagusnya itu ya clean up digunakan, warning tetap ada sebenarnya ya. Tapi kalau mau dihilangkan boleh, dan tapi dipastikan juga si clean up-nya ada. Oke, nah ini adalah contoh sederhana untuk bermain output pada GPIO. Ya, untuk GPIO Raspberry Pi ya kita tinggal menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau bermain dengan logika lain, misalnya di Python-nya kita gunakan perulangan, kita akan coba perulangan terus-menerus atau infinite loop ya. Kita menggunakan metode while. Kita menggunakan statement while 1 kita akan coba paksakan terus nilainya menggunakan nilai 1 seperti ini. Jadi secara terus-menerus dia akan menjalankan kode di bawah sini. Ya, jangan lupa yang ini juga tambahkan sleep supaya terlihat jeda antara mati dengan nyalanya. Kalau ini kan jeda untuk antara nyala dan mati. Tapi di sini juga nanti loopingnya kan setelah mati dia akan nyala lagi. Nah, bagusnya ada jeda lagi menggunakan sleep seperti ini. Nah, ini nanti pada saat dijalankan kodenya si pin 12-nya itu akan berkedip ya. Dengan durasi 1 detik. Ya, kita coba simpan dan kita coba eksekusi. Ya, saya coba eksekusi untuk nah, ini dia terus berkedip ya, karena loopingnya itu infinite ya, tidak ada ujungnya, kecuali nanti kalian melakukan sebuah break ya, atau menggunakan interupsi. Interupsinya itu dengan cara kalian menekan tombol control keyboard control C pada keyboard ya. Jadi si loopingnya akan terus berhenti pada si loopingnya akan terus berjalan sebelum akhirnya berhenti pada saat kalian menekan Ctrl C seperti ini. Oke, sudah berhenti. Nah, ini program loopingnya sudah berhenti, tapi kalau kita perhatikan lampunya tetap menyala karena tadi kita menekan interupsinya itu pada saat lampu sedang menyala. Nah, harusnya kan LED-nya itu mati. Nah, ini karena tadi pinnya pada saat dia menyala harusnya kan secara default dia dimatikan oleh si GPIO, yaitu menggunakan si clean up tadi ya. Meskipun tidak menggapai kode low-nya yang ini, yang sebelah sini ya, meskipun masih di high, kalau sudah masuk ke clean up dia otomatis dibersihkan seharusnya. Nah, tapi kan dia masalahnya dia berputar di sebelah sini. Statement yang clean up tidak akan pernah dicapai oleh looping ini. Ya, pada saat user menekan interupsi atau Ctrl C, dia akan berhenti langsung keluar program tanpa menghampiri statement ini. Nah, ini nanti bagaimana caranya kita menangkap aksi interupsi ini. Ya.
Ya, caranya tinggal kita tambahkan sebuah statement lagi, gunakan sebuah try. Exception-nya kita tangkap, jenisnya adalah keyboard interrupt. Ya, nanti pada saat ada sebuah exception yang jenisnya keyboard interrupt, maka lakukan kode di bawah. Oke. Nah, untuk filenya saya akan masukkan. Seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat program dijalankan, dia akan selalu memantau. Kalau ada kejadian yang jenisnya adalah keyboard interrupt, dia akan melakukan sebuah clean up meskipun looping sedang berjalan, ya, meskipun ya programnya sedang jalan di sebelah sini, ya, sedang running di sebelah sini. Ya, kita akan coba lagi. Nah, ini masih menyala ya. Kita coba nyalakan. Nah, dia kembali berkedip. Ya, kita akan coba melakukan interupsi pada saat lampu sedang menyala. Ya, jadi untuk memastikan bahwa LED-nya itu akan dimatikan oleh si clean up-nya. Ya, saya akan coba Ctrl C. Nah, itu kan. Nah, ini sudah dimatikan oleh si clean up. Ya. Nah, inilah fungsi dari clean up, ya, supaya nanti dia membersihkan semua pin yang sudah pernah digunakan. Yang sedang aktif dia akan dimatikan semuanya. Ya. Nah, di sini untuk yang clean up-nya kalian bisa menspesifikkan pin yang akan di clean up-nya, itu bisa. Kalian misalnya masukkan langsung 12 seperti ini. Jadi dia akan hanya meng-clean yang pin nomor 12. Untuk pin yang lainnya kalau kalian menggunakan multiple pin dia tidak akan di clean up. Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Atau mungkin kalian mau bermainnya itu ada bulk ya, atau ada list pin yang mau dihapusnya itu banyak, ya tinggal kita masukkan saja ke sebelah sini. Ya, ini bisa. Tapi bagusnya itu ya semuanya. Kalau memang mau dibersihkan semuanya tanpa argumen kita jalankannya, jadi clean up saja. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana pada saat kita bermain output ya pada GPIO. Nanti nilainya itu bisa high atau low, atau bisa true atau false, atau bisa 1 dan 0. Ya. Jadi kalian silahkan pilih saja mau pakai true dan false bisa seperti ini, atau mau pakai 1 dan 0 itu bisa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk bermain output. Nah, sekarang saya ada contoh sederhana lagi. Simpan dulu. Kita akan coba copy saja untuk yang outputnya bermain Morse. Ya. Kita edit yang Morse-nya. Nah, di sini saya ada contoh. Saya sudah buat. Ini kode sederhana di Python. Entah apakah dia optimal atau tidak kodenya. Intinya nanti kita akan coba menggunakan sebuah metode namanya Morse. Nanti tinggal kita masukkan nilainya itu titik dengan garis ya. Titik dengan garisnya itu menggunakan asterisk dan dash ya. Kalau di Morse kan ada situ bunyinya panjang. Ya, ini entah logikanya apakah ini best approach atau bukan, di optimal atau tidak, silakan kalian cari lagi lah. Ya. Jadi ada 4 buah metode. Ini metode utama untuk Morse, ada untuk garis, dia akan menyalakan GPIO selama 0,5 detik, kemudian dia dimatikan. Jadi jedanya itu hanya 0,5. Ini lumayan lama juga ya. Dan pada saat titiknya, tadi kan garis, untuk titik dia menggunakan 0,1. Dia lumayan pendek berarti ya. Dan ada jeda. Jadi untuk membuat jeda antara misalnya untuk membuat jeda antara garis dengan si titiknya nanti, atau apapun ya. Nah, jadi untuk menangkapnya itu dia membaca karakter nanti. Di sini ada looping menggunakan sebuah split juga.
Jadi nanti inputannya itu karena defaultnya pada Python split itu separatornya itu menggunakan spasi. Jadi kita gunakan spasi nanti antara bintang, garis dengan karakter lainnya. Ya, mungkin kalian pernah pakai untuk yang split langsung menggunakan dia men-split kata menjadi karakter, silakan pakai aja atau searching lah ya. Kalau di sini saya pakai splitnya itu separator masih pakai spasi. Jadi nanti mengetikkan kodenya itu menggunakan spasi. Oke, langsung saja kita coba copy. Saya akan coba hapus ya. Kita akan coba hapus looping ya. Tidak usah pakai looping. Ini cukup dieksekusi sekali saja. Menggunakan Morse nanti seperti ini. Oke, ini adalah SOS ya. Titik 3 kali S, garis 3 kali O, dan titik 3 kali S lagi. Ini bunyi SMS. Ya, itu SOS. Oke, untuk metodenya kita simpan di sebelah sini. Oke. Kemudian ini adalah main programnya. Seperti ini. Ya. Kita akan coba eksekusi. Ya. Kita akan coba eksekusi kodenya. Oke. Kita coba nyalakan. Nah, seperti itu ya. Dia berkedipnya itu ada yang cepat 3 kali, 2, 3, dan yang panjang 3 kali. Nah, itu ya. Nah, ini adalah Morse. Ya, tapi kan untuk outputnya kan kalau menggunakan LED kurang menarik. Jadi untuk output tidak hanya untuk menggunakan LED saja ya. Kalian juga nanti bisa menggunakan komponen lainnya yang nanti bisa menerima atau digunakan sebagai output. Ya, contohnya sebuah buzzer seperti ini. Ya, sebuah buzzer atau misalnya nanti LED-nya mau yang RGB. Berarti kalau RGB berarti pinnya nanti butuh 3 ya, yang satu ground. Nah, ini kakinya ada 4. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah buzzer supaya dia berbentuknya itu bukan berkedip tapi dia ada suaranya, guys ya. Kita akan coba. Saya akan coba hubungkan ini sama seperti LED, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu ke positif dan yang pendek ke ground. Nah, ini sudah dihubungkan. Saya akan coba pasangkan sebelah sini. Ya. Kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Tapi suaranya kecil sekali. Nah, itu karena efek atau hasil dari resistor ini. Jadi volt yang masuknya itu tidak besar ke sini ya. Sedangkan buzzer ini kan butuh suara atau voltnya besar. Ya, entah berapa dia butuhnya. Tapi itu suaranya kecil itu karena ada resistor. Ya, jadi dia tidak 3 volt ya. Nah, gimana kalau kita coba bypass ya? Kita coba cabut resistornya. Ya, kita coba cabut dan kita coba hubungkan langsung positif dengan negatif ke buzzernya. Ya, saya hubungkan sebelah sini. Oke. Ini jadi seperti ini. Untuk yang ground dengan yang positifnya langsung ke buzzer tanpa resistor. Resistornya sudah dicabut 200 ohm dan kita coba nyalakan kembali. Nah, itu ya. Dia sudah jadi keluaran. Tapi ada yang lupa di sebelah sini, kita coba masukkan jeda antara titik dengan garis. Misalnya pakai garis miring seperti ini. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu ya. Itu Morse. Nah, ini pada saat program selesai dieksekusi, secara default ya dia keluar. Nah, ini tidak perlu ada keyboard interrupt. Karena kalau tidak salah pada Python itu ada 3 jenis hasil akhir
Ya, program selesai itu biasanya ada 3 kasus. Yang pertama adalah program berjalan sesuai dengan rencana yang seperti tadi ya, tidak ada error, tidak ada interupsi. Dan yang kedua itu ya error dengan interupsi. Ya, jadi ada program berjalan dengan normal, yang kedua adalah keyboard interruption, kemudian yang ketiga adalah logic error atau ada logika error di dalam Python-nya. Jadi si programnya ke-break secara paksa. Dia berhenti secara tidak wajar. Oke. Nah, ini adalah bermain dengan output. Kalau kita lebih optimalkan lagi misalnya menggunakan komponen lain selain LED, yaitu sebuah buzzer. Ya, kodenya di otak-atik seperti ini. Ya. Cukup menarik, kalian tinggal berekspresi saja. Silakan menggunakan kode Python seekspresif mungkin ya. Nah, untuk jenis outputnya tidak hanya untuk komponen LED atau buzzer saja ya, nanti itu banyak ya. Nanti kalian bisa menggunakan banyak sekali komponen yang digunakan untuk output, misalnya tidak ada LED, ada buzzer, atau mungkin nanti sebuah servo ya. Nanti di sebelah sini kan untuk yang coklat itu untuk yang ground, merah itu untuk PCC-nya, dan yang orange ini itu untuk yang nanti dihubungkan ke pin 12 ini. Apakah nanti dia nyala atau tidak ya. Tapi kalau nanti bermain servo, untuk outputnya itu nanti ya menggunakan ini, menggunakan sebuah PWM biasanya kalau servo ya. Jadi dia tidak terlalu software nanti untuk nilainya. Maksudnya ya nanti kita akan coba membahas mengenai PWM ya untuk input ya. Atau mungkin nanti kalian mengatur outputnya itu ke sebuah relay seperti ini. Nah, ini saya ada relay ya. Relaynya itu sama, ada groundnya, ada PCC-nya. Ground ada 3 volt dan dia butuh sebuah in ya, pin untuk in-nya untuk masuknya. Nanti pin 12 masuk ke sini lagi. Jadi relaynya akan nyala atau mati sesuai dengan yang diatur oleh si pin 12 itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalian bisa gunakan banyak sekali komponen, atau bisa jadi kalau output itu berarti sebuah apa ya, sebuah aktuator atau sensor gitu ya. Kalau sensor kan menerima, kalau aktuator mengeluarkan ya. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan komponen-komponen selain LED ya, itu banyak sekali. Oke, nah itu untuk Oke, itu tadi sekilas bagaimana mengontrol sebuah GPIO pin dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebenarnya bahasa pemrogramannya tergantung mikrokontrolernya support apa enggak sih. Intinya bahasa pemrogramannya yang paling penting adalah modul itu sendiri ya, modulnya. Ya, kalau sintakis sebenarnya sama aja sih logiknya. Tungguin, ada yang chat dari tadi. Saya nggak bisa lihat, harus saya stop dulu baru saya lihat chatnya. Oh, kalau misalnya beli device FPP, apakah sesudah terinstall OS? Enggak terinstall OS install sendiri. Dan Python-nya. Nah, kalau Python-nya memang udah ada di SPP, di OS itu. OS-nya install sendiri kayak kita beli laptop kan. Tapi kalau beli laptop ada 2 sih, bisa kemungkinan sekalian OS-nya atau enggak. Kalau ini memang nggak ada OS-nya install sendiri. Jadi cuma dapat microcontroller gitu doang. Nanti ada buku petunjuknya, download di mana, OS-nya, ISO-nya, itu doang sih, sama cara installnya. Oke, saya coba. Kalau SPPP support Python aja sih.
Tapi kalau Bu Arduino bisa bahasa C aja sih, dia nggak bisa yang lain. Pak izin tanya Ya. lagi Pak. Iya, Bang. Kan itu tadi dari device Raspberry Pi-nya itu codingannya ngatur output ya Pak. Iya, Nah, misal kalau ada input dari kayak sensor gitu misal, nah itu bisa. masuknya dari mana ya Pak? Dari pin juga kita tentuin aja pinnya mana yang pin sebagai input, mana pin yang sebagai output. Oh, bisa langsung di pin berapanya yang kayak tadi ya? Betul. Oh, siap. Terima kasih Pak. Oke. Oke, saya coba absen lagi ya. Kayak tadi ada nambah 2 orang. Tapi saya nggak tahu deh beneran ada nambah 2 orang atau saya salah lihat. Tapi nambah 2 orang. Oke, Pak, itu tadi Ramadian Jasdia sama siapa ya satu lagi ya? Rinanto, Pak. Oh, Inanto. Oke, udah ya. Bukan. Ini si Rifki lagi yang saya ini. Alamsa ada, Pak. Hadir, Pak. Oh, sekarang masih hadir ya? Iya, Pak. Hadir. Oh, berarti hadir semua ya? Iya. Oke, udah. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Untuk sementara ini masih jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya sudahi saja pertemuan kali ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bubar, bubar, bubar.